Ada kedengaran suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para pemuda-pemuda, atau mungkin ada yang menghadiri dari Bapak dosen, dan yang saya hormati dan muliakan juga para mahasiswa, mahasiswi, para penuntut ilmu yang mencari, yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu yang pertama kali sepantasnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat walafiat, kesempatan, keluangan waktu, dan khususnya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga dalam kesempatan ini, meskipun dalam pertemuan kita atau ijtima' kita pada sore hari ini melalui online atau Google Meet, tapi itu tidak mengurangi daripada keberkahan dan tidak akan menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hal yang patut kita syukuri. Ya, karena dengan syukur kita inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ditambahkan lagi dengan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya yang kedua, salawat serta salam tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya, tiada capek-capeknya kita mengucapkan, menghadiahkan tentunya kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini menjadi dunia yang damai, menjadikan dunia ini menjadi dunia tempat kita mempersiapkan untuk kehidupan kita di akhirat yang abadi nanti. Menjadikan bagi kita semua di dunia ini adalah rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Maka untuk dapat kita mengimbangi daripada adanya, lahirnya, wujudnya Nabi Muhammad SAW, maka sepantasnya kita memperbanyak salawat kepada-Nya. Maka marilah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih akrabnya saya memanggil
adik-adik atau manggilnya mbak-mbak atau kakak-kakak? Kakak ya. Oh ya. Soalnya kalau manggilnya apa namanya? Sebenarnya kalau baiknya itu manggilnya kakak karena saya lebih muda kelihatannya. Baik. Ya alhamdulillah ya dengan keterbatasan yang sebenarnya dalam keterbatasan kita ini banyak hikmah yang kita dapat ambil pelajaran. Yang hikmahnya diantaranya mungkin dengan bahwa kita memahami bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat atau apapun yang bisa membatasi gerak-gerik daripada ilmu itu ataupun untuk meraih ilmu itu. Maka dari kajian kita melalui offline ini kita pelajari bahwasanya ilmu itu dapat kita raih dimanapun kita berada. Maka pada sore hari ini sebagaimana tema yang diambil pada sore hari ini kajian kita yaitu charge iman, charge pikiran, ya, raih kemenangan. Maka tentu inti dari pembahasannya adalah kita bahas tentang satu hal yang paling istimewa bagi kita sebagai manusia hamba Allah SWT, yaitu tentang keimanan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan begitu luas, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya iman itu menurut para ulama bahwasanya iman itu adalah at-tasdiqul jazim bil qalbi wa yuwafiquhu zahirul insan. Iman itu adalah at-tasdiqul jazim, keyakinan, kepercayaan yang kuat, yang mana keyakinan kepercayaan itu bil qalbi, dengan hati kita. Untuk membuktikan kekuatan iman itu wa yuwafiquhu zahirul insan, yang akan diikuti, yang akan tampak hasil daripada keyakinan kita itu, yang akan direalisasikan dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara zahirul insan, dengan pergerakan badan kita. Jadi secara gampangnya bahwasanya bukti tentang keimanan seseorang itu adalah yaitu ditampakkan dengan gerak-geriknya. Apakah gerak-geriknya menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau gerak-geriknya justru sebaliknya, ya, tidak menganggap atau tidak mengimani tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan itulah Allah SWT juga menjadikan kita sebagai manusia ini sebagai makhluk yang mulia, yaitu dengan adanya iman dalam diri manusia itu. Keimanan itu dapat kita bagi, secara umumnya ulama mengatakan dapat dibagi menjadi dua. Ada iman secara zahir, ada iman zahir dan batin. Yang pertama yaitu iman zahir atau secara nyata. Kalau iman secara zahir atau nyata itu dapat digambarkan sebagaimana yang kita pahami tentang bahwasanya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yaitu mengimani tentang bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang kitab-kitab Allah SWT yang sudah diturunkan kepada rasul-rasulnya. Kemudian beriman tentang adanya rasul. Ya, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, serta yang terakhir yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik qada dan qadar itu baik maupun buruk yang kita rasakan. Maka itu adalah iman secara zahir. Kemudian yang lebih dalam lagi tentang keimanan, yang hakikat daripada iman itu adalah iman secara zahir dan batin. Sebagaimana kita ketahui yang namanya zahir dan batin adalah yang tampak dalam badan kita dan juga yang ada dalam keyakinan kita. Kalau iman zahir itu mungkin dalam kehidupan kita sering kita mendengarkan orang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman tentang malaikat, sampai dengan beriman terhadap qada dan qadar. Itu yang dinamakan dengan iman secara zahir. Maka ketika orang mengucapkan kalimat-kalimat itu semua, maka di dunia dihukumi sebagai orang yang beriman.
Adapun hakikat daripada iman yang seharusnya yang harus dicapai oleh seorang itu adalah ya, iman yang secara zahir dan batinnya. Yang mana disebutkan oleh ulama bahwasanya al-mu'minuna haqqan, yaitu orang yang beriman yang sesungguhnya. Hak itu artinya sesungguhnya, yang benar-benar imannya. Ya, bukan hanya pengucapan dari segi mengatakan saya beriman, dan tapi harus ya dia itu menunjukkan ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Di antara dalil tentang keimanan atau bukti tanda-tanda daripada adanya iman yang zahir dan batin dalam diri seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya di antara tanda-tanda orang yang beriman, yang benar-benar beriman secara hak, itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah jika orang itu, orang beriman yang mengaku sebagai orang beriman itu, dzukirallah menyebutkan atau bahkan disebutkan. Dzukira dalam literasi bahasa Arab, dzukira itu menggunakan sighah mabni lil majhul dalam makna bahwasanya disebutkan, yaitu ada orang yang menyebutkan tentang Allah SWT, kemudian bagaimana dia? Wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya, akan timbul rasa takut ke dalam hatinya. Itu jika disebutkan, apalagi dia sendiri yang akan mengucapkan kalimat Allah itu. Itu tanda orang beriman yang pertama. Jadi akan muncul dalam dirinya itu, yaitu ya, khauf atau rasa takut. Rasa takut dalam bahasa kita bukan tidak sama seperti rasa takut yang dimaksud oleh Al-Quran ini. Mungkin kalau kita mengatakan rasa takut itu takut yang mungkin ya ketika jalan malam hari takut sama pocong misalnya, itu takut sama kuntilanak misalnya, itu takut dari sisi yang lain. Tapi kalau takut di sini, yang dimaksud takut di sini adalah takut khauful haibah wal azamah, yaitu takut yang mana yang dirasakan dengan penuh kehormatan kepada sesuatu itu. Itu yang dimaksud dengan khauf. Wajilat qulubuhum, jika disebutkan Allah SWT maka ya akan takut, dia timbul rasa takut dalam hatinya. Artinya dia memuliakan, menghormati. Ya. Coba kalau dalam kehidupan kita contohkan misalnya, kalau kita maknakan khauf di sini dengan kata khauf sebagaimana takut kita kepada benda atau sesuatu hal yang menakutkan, maka tentu jika benda yang kita takuti itu, satu hal yang kita takuti itu hilang, tidak ada dia, maka apakah masih ada rasa takut itu? Tentu jawabannya tidak ada. Tentu kita akan berhenti takut. Ya. Akan tetapi kalau khauf yang dimaksud di sini, khauf al-haibah wal azamah, memuliakan, menghormati itu, ada maupun tidak adanya sesuatu itu, kita tetap merasa bahwasanya sesuatu itu ada. Itu namanya khauf, khauful haibah wal azamah. Nah, itu yang dimaksud dengan idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ada rasa takut dalam dirinya. Sehingga kalau orang beriman itu dimanapun dia berada, imannya tetap ada, takwanya tetap ada. Di jalan tempat dia berjalan, dia tetap bertakwa, tetap beriman. Di rumah tempat tinggal dia sendiri maupun bersama orang lain, takut itu ada. Merasa bahwasanya Allah SWT memantaunya, itu namanya khauf. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Dimanapun dia berada, tidak terbatas oleh zaman, waktu, tempat, bahkan mati lampu pun, sendiri dalam kamar mandi pun tetap ada rasa takut, khauf, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri di antara ciri orang beriman yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua tandanya wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana.
Yang kedua, jika dibacakan kepadanya ya, ayatuhu tentang tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana. Akan terus bertambah naik keimanannya. Akan terus bertambah keimanan itu. Semakin dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maka akan bertambah keimanan. Maka momentum kita bertepatan sekarang ini dengan bulan Ramadan, bulan suci yang sangat mulia, dan juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka bulan atau masa ini adalah masa yang paling tepat bagi kita untuk mencharge iman kita, untuk mengisi baterai daripada keimanan yang ada dalam diri kita. Kalau bisa kita anggap diri kita ini sebenarnya ibaratnya seperti sering kita dengarkan dari para ulama, ibaratnya seperti gadget yang kita pegang di hadapan kita sekarang ini. Gadget kita ini kalau kita pakai terus menerus, apakah ada yang berani menjamin untuk bisa masih terus hidup? Itu tidak ada. Karena gadget ini adalah sifat suatu hal yang tidak abadi, membutuhkan ya charge, tenaga. Begitupun dengan manusia ini, harus dia memiliki charge, harus dicas. Ya, kalau bahasa sana itu harus dicas. Harus dicas. Jangan hanya digunakan saja. Kita kebanyakan kadang-kadang lalainya seperti itu. Kita kira kita masih kuat keimanan kita, akhirnya kita gunakan terus tanpa pernah mengingat untuk mengecasnya. Orang main game saja, bagaimanapun kekuatan HP-nya, tidak ada yang mengatakan berani menjamin untuk bermain game bisa bertahan gadgetnya sampai dengan ya 5 atau 4, 6 hari. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan seseorang yang tidak pernah menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, maksimalnya 3 hari, maka hatinya itu akan menjadi keras, yang menunjukkan bahwasanya imannya akan semakin berkurang. Itu bagaimana cara mengecas daripada keimanan kita. Nah, sore hari ini kita alhamdulillah ya, meskipun via online begini ya, tetap kita bisa mengecas iman kita. Itu dengan cara bersama-sama berbagi ya, bersama-sama kita saling tanasuh, saling menasihati ya, menjadi orang yang beruntung, yaitu saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran ya. Nah, maka ini adalah bentuk bagaimana mengecas ya, memperbaharui iman kita. Nah, karena iman niki sebagaimana kata ulama, iman itu dari segi semua makhluk alam semesta ini ada 3 bagiannya. Ada iman yang terus naik tidak pernah turun. Ada iman yang ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan kemudian ada iman yang datar, tidak pernah naik, tidak pernah turun, terus ya, flat ya, imannya. Siapa itu iman yang terus naik keimanannya? Itulah imannya para nabi dan para rasul. Iman para nabi dan para rasul itu tidak akan pernah turun, akan terus naik tingkatan derajat keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada iman yang flat, datar, yang tidak akan pernah naik, tidak pernah turun, yaitu imannya para malaikat. Karena para malaikat itu adalah satu makhluk yang Allah ciptakan, yang ketika Allah perintahkan dia, malaikat itu dengan suatu ibadah atau pekerjaan, maka mereka akan terus mengerjakan pekerjaan itu, tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan itu. Akhirnya imannya datar, tidak akan pernah naik derajatnya. Kemudian pembagian yang ketiga adalah makhluk yang akan kadangkala naik imannya, kadangkala imannya turun. Ya, yaitu contohnya kita ini sebagai makhluk, sebagai manusia. Ya, dalam kehidupan kita kadangkala iman kita tinggi, naik. Ya, tapi kadangkala kita jumpai iman itu menurun. Ya. Kadangkala kita bisa menjadi lebih daripada malaikat, tapi ketika turunnya iman maka naudzubillah min dzalik, lebih rendah daripada binatang. Itulah manusia. Maka sekarang yang mana akan kita pilih? Ya, tentu tidak ada yang menginginkan dirinya menjadi orang yang lebih rendah daripada binatang. Ya, bahkan kita semua bercita-cita, berkeinginan, memohon kepada Allah SWT untuk selalu iman kita kalau bisa terus dinaikkan, terus akan ya, menapak tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Karena derajat iman itulah yang akan menentukan derajat kita nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa jam?
Oh, ayo. Oke. Ya. Ternyata cepat sekali ya, cuma 5 menit. Tinggal 5 menit. Ternyata kenikmatan untuk ilmu itu ya menjadikan kita orang-orang yang semakin haus ya. Kita menjadi orang yang harus terus merasa haus untuk menambah keilmuan kita. Maka yang berikutnya wa ala rabbihim yatawakkalun, tanda orang beriman berikutnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dia bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri orang-orang beriman. Kemudian yang berikutnya lagi alladzina yuqimunas shalah. Kemudian tanda berikutnya adalah orang-orang yang terus mendirikan salat, mengerjakan salatnya. Ya. Alladzina hum, dalam firman Allah SWT yang lain, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang dicari dalam salat itu adalah orang yang selalu terus-menerus mengerjakan salatnya, tidak pernah terputus. Kemudian yang berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dan dari apa-apa yang kami telah berikan rezeki kepadanya, mereka menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah tanda-tanda bagi orang atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tinggi imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan itu semua, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat kita mengerti bahwasanya iman itu dapat diraih dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak taat yang kita amalkan, semakin banyak taat yang kita kerjakan, maka akan semakin bertambah keimanan seseorang. Begitupun semakin banyak maksiat yang dikerjakan dalam kehidupannya, maka semakin rendah, semakin turunlah keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semakin jauh derajat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengecek iman kita juga adalah dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berbagi ilmu, at-tafakkur, ya, hudur majelis ta'lim, bertafakkur, memikirkan tentang kekuasaannya Allah SWT, menghadiri majelis-majelis ta'lim baik secara online maupun offline, itu adalah merupakan cat, ya, pengecas atau sebagai penambah tenaga daripada keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ya dengan tausiah saya pada sore hari ini kita menjadi orang-orang yang mukminun haqqan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pikiran kita pun menjadi lebih jernih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pikiran kita pun akan terarah, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kita akan mencapai kemenangan berupa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan diberikan maghfirah, ampun Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengakhiri kajian saya pada sore hari ini, saya akan menutup dengan satu perkataan daripada seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin pada masa keislaman jayanya Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, yaitu beliau mengatakan bahwasanya ya, iman seseorang itu tidak akan sempurna kecuali jika dia bisa memenuhi 4 hal daripada hal-hal yang akan menjadikan iman itu sempurna. Apa itu 4 hal itu? Beliau mengatakan yang pertama yaitu al-faraid, yaitu yang dimaksud dengan faraid adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tentunya jalan yang sebaik-baiknya, ya, dengan mempelajari bagaimana rukun, syarat, kemudian sunnah, adab daripada satu amalan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan agar sempurna iman seseorang itu adalah dengan cara bagaimana asy-syara'i', ya, yaitu yang dimaksud dengan syara'i' yaitu meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, ya, dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib kita meyakini itu semua dan mengerjakan atau mengamalkannya. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga adalah al-hudud. Hudud adalah semua bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus bisa menjaga diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dalam keadaan kita sendiri, bersama orang banyak, di tempat ramai, di tempat sepi, atau dimanapun kita berada. Kita harus bisa menjaga diri kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan as-sunan, yaitu hal perkara-perkara sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena perkara sunnah ini adalah perkara
yang akan menambah tinggi lagi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak cukup kita hanya mengerjakan suatu hal yang fardu saja di dunia ini, tapi harus didampingi dengan perkara-perkara yang sunnah, yang diajarkan, yang dicontohkan, yang kita teladani dari cara hidupnya Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, menjadikan kita orang-orang yang terus bertambah keimanan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang berpuasa di bulan puasa ini dengan puasa yang sempurna, baik puasa secara zahir maupun batin. Kita bisa menjaga pahala puasa kita menjadi pahala puasa yang utuh. Puasa kita menjadi puasa yang tidak hanya menahan haus dan lapar, akan tapi bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah SWT, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita umat-umatnya ya, yang bisa mendapatkan rahmat dari doa Allah SWT dalam kehidupan kita. Sekedar ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita semua yang menghadiri kajian secara online ini, dan juga bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan, bisa kita sebarkan, bisa kita dakwahkan sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang membawa rahmatan lil alamin. Sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.